Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 simulasi sistem kelas A reguler pagi yang beranggotaan saya sendiri Ahmad Kamarobani dan rekan saya Muhammad Rifai Zikir Wijaya dan Septian Abdul Rahman. Pada kesempatan kali ini kami mengerjakan tugas besar mata kuliah simulasi sistem dengan tempat penelitian di Migacuan. Alasan kami memilih tempat Migacuan ini dikarenakan sering terjadi adanya penumpukan saat antrian dan juga tertolaknya pengunjung yang ingin makan di Migacuan. Kami juga telah melakukan pengambilan data terhadap 30 pelanggan, kemudian data tersebut diolah menggunakan Statsheet. Untuk hasil Statsheet-nya, eh, berikut. Yang pertama ada kedatangan pelanggan dine-in dengan log normal yaitu 0,378 dan 0,176. Lalu ada kedatangan pelanggan take away dengan log normal min 0,856 dan 0,889. Lalu ada waktu pemesanan dengan log normal 0,953 dan min 1,554. Lalu ada waktu memasak yaitu uniform dengan 4,12 dan 10. Lalu ada waktu makan dengan uniform 10 dan 17,5. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Saya lanjut ke Septian. Pada Septian dipersilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan berikutnya, yaitu setelah data diolah menggunakan Statsheet, maka selanjutnya membuat location pada permodel. Untuk location-nya, pertama itu ada di antrean dine-in, yang kapasitasnya itu infinite, kemudian antrean takeaway juga infinite kapasitasnya, lalu ada ruang tunggu sebanyak 56 kapasitasnya, lalu ruang makan sebanyak 130 untuk kapasitasnya, lalu untuk dapur sebanyak 18 untuk kapasitas, lalu terakhir itu kasir sebanyak 2 terkait kapasitas. Next, mungkin bisa ditampilkan terkait entitas. Untuk pelanggan dine-in, rata-rata kecepatannya itu 50, sama juga dengan pelanggan take away, pelanggan pesanan, dan juga makanan. Next, mungkin untuk penjelasan arrival. Untuk pelanggan dine-in, occurrence-nya itu 30. Dan juga untuk pelanggan take away, itu occurrence-nya 30. Mohon maaf, untuk frekuensi dari pelanggan dine-in itu yaitu 0,378 dan 0,176. Sedangkan occurrence pada pelanggan take away yaitu 0,856 dan 0,889. Next, mungkin bisa di penjelasan processing. Oh, mungkin penjelasan terkait resource dulu. Itu untuk petugas kasir sebanyak 1 unit, dan juga petugas dapur itu sebanyak 1 unit. Next. Untuk processing, itu entity-nya dari pelanggan dine-in, lalu location-nya di antrian dine-in. Kemudian untuk operation-nya, weight L 0,378 dan 0,325. Sedangkan untuk output-nya, pelanggan dine-in itu destination-nya ke kasir,
Dan juga untuk berikutnya itu di pelanggan dine-in, yaitu location kasir, dan juga operation-nya itu weight L0,953 dan juga 1,54. Output-nya itu pesanan, lalu destination-nya itu ke dapur. Dan juga untuk berikutnya entity-nya itu pesanan, location-nya dapur, operation-nya weight U4,12 dan 10. Kemudian output-nya itu makanan, lalu destination-nya itu ruang makan. Dan juga untuk entity makanan itu lokasinya ke ruang makan, lalu operation-nya di weight U10 dan 17,5. Lalu output-nya pelanggan dine-in, kemudian destination-nya itu exit. Lalu berikutnya ada entity terkait pelanggan takeaway, location-nya antrean takeaway, lalu weight L 0,856 dan juga 0,889. Output-nya itu pelanggan takeaway, destination-nya itu kasir, dan juga untuk pelanggan takeaway yang berikutnya itu entity-nya masih di pelanggan takeaway, location-nya itu di kasir, kemudian operation-nya use petugas kasir for L 0,953, lalu output-nya itu pesanan, kemudian destination-nya dapur, lalu untuk entitas berikutnya yaitu pesanan, location-nya di dapur, lalu operation-nya use petugas dapur for U4,12, lalu output-nya itu makanan, dan destination-nya itu ruang tunggu. Kemudian yang terakhir itu entity-nya makanan, lalu location-nya itu ruang tunggu, output-nya itu pelanggan takeaway, lalu destination-nya itu exit. Mungkin kemudian simulasi dijalankan, sehingga 30 entitas yang datang dan waktu yang tidak terbatas. Lalu run, jalankan pro modelnya. Seperti yang dilihat pada pojok kanan atas, waktu yang dibutuhkannya itu sebanyak 2 jam. Dan juga terdapat entity arrival failures ataupun kesalahan kegagalan di arrival. Bisa dilihat. Pertama, pada entity summary table, itu total exit dari pelanggan dine-in sebanyak 19. Lalu pada pelanggan takeaway sebanyak 18, sedangkan pada pesanan dan makanan memang 0. Kemudian di payload arrival tables, yang mana arrival failure yang tadi itu pada pelanggan dine-in yang lokasinya antrian dine-in, total payload-nya itu 11. Sedangkan pada pelanggan takeaway yang lokasinya antrean takeaway yaitu total payload-nya sebanyak 12. Kemudian next pada location summary table itu pada antrian dine-in yang mana kapasitasnya tadi itu infinite, bisa dibilang 99, total entries-nya itu 19 dan utilisasinya 6,41. Kemudian pada antrian takeaway, kapasitinya masih infinite atau dan utilisasinya itu sebanyak 0. Kemudian pada ruang makan itu kapasitasnya 130 dan juga utilisasinya itu 1,12. Dan juga pada dapur itu kapasitasnya 18, total entries-nya itu 37 dan juga pada utilisasinya 69,46. Dan juga pada kasir yang terakhir itu kapasitasnya 2, total entries-nya 37 dan utilisasinya 49,91.
Untuk secara keseluruhannya, schedule time-nya itu sebanyak 2 jam. Maka, dengan masalah yang sudah diketahui barusan, kemudian dilakukan analisis kembali hingga solusinya itu ditemukan. Oke, mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh saudara Ripais. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan dari sini. Setelah diketahui permasalahan yang dihadapi dan juga location-nya, maka selanjutnya dilakukan analisa dan juga penyelesaian masalah. Di sini terdapat model kedua promodel, di mana ini merupakan promodel yang penyelesaian dari promodel yang sebelumnya, di mana terdapat solving atau penyelesaian di bagian kasir. Bisa dilihat di location-nya. Yang sebelumnya kapasitas dari kasir itu 2, di sini ditambah menjadi 4, dan juga selain itu pada research juga pada petugas kasir dan juga petugas dapur ditingkatkan dari 1 menjadi 2 unit. Untuk occurrence itu tetap 30 atau pelanggan yang datang. Di sini kita langsung run saja untuk melihat hasilnya. Nah, untuk yang sebelumnya, sebelum ada perbaikan, waktu yang dibutuhkan adalah 2 jam 12 menit. Setelah dilakukan perbaikan, maka waktunya menjadi 2 jam 3 menit. Dan di sini tidak ada file arrival, dan kita langsung saja lihat hasilnya, di mana karena tidak ada file arrival, menyatakan bahwasannya pelanggan yang masuk itu tertampung semua, tidak ada yang tertolak. Baik, dimulai dari entity summary bisa dilihat bahwa total exit atau entitas yang masuk dan keluar itu 30 untuk pelanggan in, di mana ini adalah total keseluruhan dari entitas. Lalu ada pelanggan takeaway juga 30. Lalu bisa kita lihat dari file arrival-nya, ini untuk keduanya sudah 0, artinya tidak ada file arrival. Lalu untuk location summary di sini bisa dilihat untuk schedule time ini 2 jam, 07. Lalu total entries-nya untuk antrian dine-in 30, antrian takeaway 30, ruang tunggu 30, ruang makan 30, dapur dan kasir ini 60, karena memang di dapur dan kasir dua entitas itu menyatu, jadi itu adalah jumlah dari keseluruhan entitas. Lalu untuk rata-rata masuk, untuk dine-in 8,69, takeaway 18,73, ruang tunggu 0, ruang makan 11,93, dapur 27,99, dan kasir 4,68. Nah, untuk di utilization atau persen utilitasnya, untuk antrian dine-in ini ada 7,25%, untuk antrian takeaway dia 23,65%, untuk ruang tunggu 0%, dan juga untuk ruang makan 22,22%, dapur 75,24%, dan kasir mengalami peningkatan yang semulanya 49,91% menjadi 56,66%. Selanjutnya, setelah permasalahannya diselesaikan, maka dilakukan replikasi. Untuk replikasi awal, karena kita tidak mengetahui jumlah yang harus dilakukan, maka di sini kami melakukan replikasi sebanyak 10. Cara untuk replikasi di simulation lalu option di bagian paling bawah itu di setting menjadi 10, lalu di run sebanyak replikasi yang telah tadi di setting. Di sini ada run off-nya, itu menunjukkan bahwa replikasi yang sedang berjalan dari total replikasi yang ditentukan. Nah, ini sudah selesai untuk 10 kali replikasi. Dan kemudian dilihat hasilnya. Di sini data yang diambil adalah data dari entity. Nah, untuk replication-nya di sini disetting menjadi alt.
Nah, untuk yang digunakan itu ada dari average time in operation atau rata-rata waktu dalam sistem. Ini diambil datanya, lalu dimasukkan ke Excel untuk diolah. Dan yang diolah itu adalah entitas yang memiliki waktu tunggu ya untuk pelanggan dine-in dan juga take away. Di sini ini ada data yang tadi dimasukkan, lalu dirata-ratakan dengan hasilnya 19,20, lalu dicari standar deviasinya, didapat 6,33, lalu dihitung nilai HW-nya, didapat 13,25. Kemudian di sini ada jumlah replikasi yang harus dilakukan sebanyak 1,81 yang kemudian dibulatkan menjadi 2. Maka selanjutnya dibuatkan simulasi dengan replikasi yang sudah didapat tadi sebanyak 2 kali. Lalu di-run kembali. Dan didapat hasil dari replikasi yang sudah ditentukan sebanyak 2 replikasi. Di sini dapat dilihat untuk entitas dan juga location. Tampilkan keseluruhan. Dapat dilihat untuk total exit-nya tetap 30, lalu waktu dalam sistemnya untuk replikasi pertama pelanggan dine-in sebanyak 51,07, untuk replikasi kedua 37,71, untuk pelanggan take away 55,71, dan yang replikasi kedua 50,28. Lalu untuk waktu tunggu di replikasi pelanggan dine-in replikasi pertama itu 0, yang replikasi kedua juga 0. Lalu untuk pelanggan take away waktu tunggunya 25,46 untuk replikasi 1 dan replikasi keduanya 24,98. Lalu untuk location summary di setting all. Nah, dapat dilihat untuk pelanggan dine-in replikasi pertama total utilitasnya 7,25%, dan untuk replikasi keduanya itu 2,18%. Kemudian untuk antrian take away replikasi pertama 23,65, replikasi kedua 21,73. Lalu untuk ruang tunggu replikasi pertama 0, replikasi kedua 0. Ruang makan replikasi pertama utilitasnya 2,22%, untuk replikasi keduanya 2,21%. Lalu untuk dapur di replikasi pertama sebanyak 75,24% dan replikasi kedua 77,53%. Yang terakhir ada kasir. Untuk replikasi pertama utilitasnya 56,66% dan juga untuk yang replikasi kedua itu 57,98%. Dengan demikian terjadinya peningkatan utilitas pada kasir dengan cara menambah jumlah kasir dan juga resource dari petugas kasir itu sendiri. Mungkin cukup sekian materi yang saya bawakan. Saya kembalikan kepada moderator. Kepada moderator saya. Baik, terima kasih kepada Ripais yang telah memaparkan penjelasannya dan juga Septian. Mungkin cukup sekian presentasi dan penjelasan tentang simulasi sistem menggunakan promodel pada Migacuan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami dari kelompok 2 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.